Ini adalah versi lebih ringannya SolidWorks dalam untuk CAD. Jadi ini compatible di hampir semua komputer dan OS. Nah, waktu kalian pertama kali udah berhasil install itu kalau tidak salah kalian akan ada pilihan create or join team. Nah, ini spesialnya dari Fusion, kalian bisa mengerjakan suatu proyek itu berbarengan sama teman-teman kalian. Jadi ini aku contohin. Misal ini aku udah bikin satu grup namanya Gartek 2022 dan kalau mau invite temenmu bisa klik ini logo Grigi atau logo ini. Ini akan masuk ke web seperti ini. eh Ya, ini kalau udah muncul web kayak gini, kalian bisa invite teman kalian di sini di members and role, lalu kalian invite email aktif teman kalian yang terdaftar di Fusion, misal Fauzan lalala at gmail. Nanti kalian invite, nah nanti kalian nunggu teman kalian konfirmasi dan kalian bisa mengerjakan proyeknya bareng-bareng. Kemudian kalau mau bikin proyek, ini di satunya tadi sebelah logo Gerigi, logo share, kalian bisa create project dan ini kalian kasih nama projectnya apa, terserah. Lalu kalian security-nya kalian tentukan bisa open, close atau secret. Aku sih prefer open biar bisa semua mengakses dan ya create project. Nanti di proyek itu kalian tinggal mengerjakan secara langsung pekerjaan kalian. Misal ini latihan, aku bikin satu ini latihan. Terus nanti kita upload aja ke salah satu location project kita. Misal tadi aku mau diupload ke sini rancangan mesin A, tinggal di select gitu. Oke, itu sedikit overview bagaimana cara bekerja secara tim. Lalu langsung aja aku bakal jelasin tentang basic-basic sketch di Fusion 360. Untuk memulai sketchnya, kalian harus memilih salah satu plane terlebih dahulu. Biasa biar lebih gampang kita pilih front dulu, yang lebih mudah front plane, lalu kita milih sketch, create sketch, kita milih ini. Sama seperti SolidWorks kemarin, kalau kalian perhatiin, ini ada beberapa fitur yang sama, seperti ada line, ini buat bikin garis. Ini kalian tentukan berapa ukurannya, misal 50 mm, lalu di enter. Ini akan terbentuk sebuah garis 50 mm. Kemudian ada rectangle. Rectangle ini ada beberapa pilihan, ada 2 point, 3 point, sama center. 2 point ini jadi ada 2 titik, kalian menentukan 2 titik. Lalu kalau ada center, ini kalian bentuk rectangle-nya dari tengah, gitu. Masuk ke shape lain, ada circle. Circle biasa yang dipakai ini center, jadi kalian buat dari tengah. Ya begini, basic. Kemudian lanjut lagi, ini ada arc, ini ada semacam apa ini namanya, busur. Jadi kalian buat gini, bisa dibuat setengah lingkaran. Kemudian ada polygon, ini buat segi banyak. Kalian bisa milih segi berapa aja nih, misal ukurannya segini 30. Lalu kalian mau segi berapa? Ada segi 12. Nah, jadi seperti itu. Oke, next. Recording in progress. Ada spline, slot, dan lain sebagainya. Tapi itu jarang dipakai. Kemudian untuk membuat titik, ini ada point. Nah, begitu. Lalu ada beberapa fitur yang akan mempermudah kalian dalam menggambar. Salah satu contohnya ini mirror. Jadi kalian nggak perlu menggambar dua sisi dua kali. Jadi kalian bisa menggambar satu sisi hanya sekali, terus di mirror. Jadi nggak perlu gambar lebih gitu. Ini aku contohin cara memakai mirror. Jadi misal mau bikin sebuah shape seperti ini.
Nah, oh ya, ini aku akan jelasin ini dulu. Ini ada di modify, ini ada trim. Trim ini buat memotong shape. Jadi seperti ini. Kalian kalau memakai fitur mirror, itu kalian harus bikin satu garis bantu dulu. Kalau aku biasanya seperti ini di tengah-tengah shape-nya. Jadi langsung aja di mirror, kita pilih objeknya apa dan mirror line-nya mana. Kita pilih objeknya apa dan pilih mirror line-nya. Nah, ini akan otomatis terproyeksi seperti ini. Seperti itu sederhananya untuk mirror. Kemudian ada circular pattern. Ini kalian bisa bikin sebuah pola lingkaran tanpa harus kalian gambar manual. Ini contohnya. Ini jadi kalian mau kalian bikin dulu titik ini misal di sini, kemudian ada lingkaran di sini, kalian mau bikin lingkaran yang mengelilingi titik ini. Caranya itu kalian pilih ini circular pattern, terus kita pilih objeknya, kemudian kita pilih center point ini. Nah, ini kalian bisa pilih kuantitasnya mau berapa, ini misal 3, 4, 5, dan seterusnya gitu. Di oke, akan otomatis terbentuk 6 lingkaran mengikuti titik ini. Lalu untuk memberikan dimensi, kalian bisa misal membuat kotak ini, langsung saja kalian ketikkan dimensinya 30 kali 20 misal, atau kalau ada fitur dimensi, jadi kalian bisa gambar sembarang dulu, kemudian ada dimension ini, kalian bisa kasih dimensi ini berapa gitu, 15. Nah gitu. Oke, next ke fitur selanjutnya ada fitur modify. Ini buat gambarnya itu dimodifikasi. Jadi misalnya mau bikin kotak tapi sudutnya tumpul, itu kalian bisa pakai fitur ini, fitur fillet. Fillet ini kalian giniin, nanti akan keluar mau radius berapa, misal radiusnya 20. Nah, semakin besar maka semakin nyet. Oke, misal begitu. Kemudian ada fitur offset, jadi bisa gambar ini tanpa harus gambar 2 kali copy paste. Jadi kalian bisa gambar di dalam dan di luarnya. Jadi kayak kulitnya. Nah, ini misal kita kasih offset 7 mili. Jadi otomatis tergambar seperti ini. Oke, itu untuk basic sketch-nya. Aku akan jelasin tentang beberapa constraint ini buat garis dan shape. Jadi ada beberapa constraint yang sering dipakai, mulai dari horizontal, paralel, coincident, collinear, concentric, dan midpoint. Aku akan jelasin dulu apa itu horizontal vertikal. Jadi di horizontal vertikal ini fungsinya adalah kalian mengubah garis yang tidak horizontal atau vertikal menjadi horizontal atau vertikal. Contohnya, ini garisnya kan miring. Nah, kalau diklik aja otomatis dia akan lurus, dan ini miring. Nah, lurus juga gitu. Lalu masuk ke paralel. Jadi ini fungsinya paralel itu meluruskan dua garis agar mereka lurus secara paralel, agar mereka paralel gitu. Jadi cara makainya tinggal diklik salah satu garis lalu klik garis yang lainnya, maka garis ini akan otomatis paralel mengikuti garis yang pertama kali diklik. Kemudian ada coincident. Coincident ini jadi kayak intinya menaruh satu titik pada satu titik biar nggak bisa digerakkan lagi. Jadi misal coincident ini mau digabungin ke sini. Nah, ini kalau digerakin,
Ini kalau digerakin masih bisa, tapi titik yang ini akan selalu lengket di titik yang satunya. Oke, begitu kira-kira. Lalu ada kolinear. Kolinear ini jadi misal ada dua garis yang berbeda ukuran, yang satu lebih tinggi, yang satu rendah. Lalu kalau dipakaikan kolinear, maka garis itu akan menjadi sama tingginya. Jadi misal mau disamakan tingginya, jadi klik yang ini dulu, lalu klik yang ini. Nah, jadi akan mengikuti tinggi yang kedua, yang terakhir dipilih. Kemudian konsentrik. Konsentrik ini buat lingkaran. Jadi satu lingkaran mengikuti lengkungan atau diameter lingkaran lainnya. Misal kita mau konsentrikan lingkaran ini terhadap filetan ini. Nah, ini apabila sudah diklik, maka lingkarannya akan kekunci. Jadi ini bisa dilebarkan diameternya, tapi ukurannya akan tetap di sini. Nah, jadi tidak bisa berubah. Kemudian salah satu pemakaian konsentrik lainnya, ini jadi misal ada dua filetan, pingin dirapikan gitu. Jadi apabila pakai konsentrik, ini dengan ini, maka akan otomatis sejajar dengan lengkungannya begitu. Kemudian midpoint. Midpoint ini jadi dia menaruh satu garis itu agar selalu berada di titik tengah dari garis yang lainnya. Misalnya aku pakai ini nih, ini mau di midpointin ke sini. Kebalik. Ini mau di midpointin ke sini. Nah, maka ini walaupun digeser-geser, dia akan posisinya selalu di tengah. Jadi nggak bakal ikut kegeser gitu. Mungkin itu aja fitur-fitur yang sering dipakai dalam sketch awal Diffusion. Mungkin untuk fitur-fitur selanjutnya seperti extrude dan lain-lain sebagainya akan dijelaskan oleh Mas Mikael. Kepada Mas Mikael dipersilahkan. Oke, makasih Fauzan atas kesempatannya dan makasih udah mengawali untuk menjelaskan dari sketch, bagaimana sketch diffusion. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan step setelah melakukan sketch, yaitu membuat bidang yang sudah kalian buat. Sebelumnya aku izin share screen terlebih dahulu. Apakah udah muncul teman-teman? Atau teman-teman asisten konfirmasinya udah muncul belum? Udah Mas. Udah Mas. Oke. Oke, aku mulai dari awal ya. Jadi nih, kalau tadi itu kan di sketch ya teman-teman yang dijelaskan sama Mas Fauzan. Nah, ini aku contohin aja. Misalkan ketika kalian udah sketch, nah, oke. Oke, sebagai contoh, ini aku bikin sketch ya kotak gini. Nah, ketika kalian udah selesai bikin sketchnya, itu kalian bisa langsung finish sketch di sini. Nah, jadi ketika kalian sudah selesai sketch, berarti kan tahap selanjutnya adalah dari sketch si persegi ini kalian mau bikin menjadi box istilahnya. Nah, jadi di tahap inilah yaitu adalah di solid di sini. Nah, di sini ada create sama modify. Oke, kalau di create itu bisa dilihat memang banyak sekali fitur-fitur yang bisa kalian explore di sini di Fusion.
dan memang nggak jauh beda atau ya kurang lebihnya itu mirip-mirip dengan yang ada di SolidWorks kalau kalian sudah paham SolidWorks. Oke, yang pertama ini aku mulai dari atas sama nanti turun-turun ke bawah ya. Oke, ini yang extrude. Nah, jadi kayak yang di SolidWorks, di mana fitur extrude ini membuat bidang dengan cara menarik dari sketch yang sudah kalian buat. Sebagai contoh, ketika kalian klik extrude di sini ada muncul pop-up di sini, yaitu adalah extrude, di mana di sini ada type-nya, ada extrude dan thin extrude. Nah, thin extrude ini kayak membuat lapisan, ini kan kotak ya, kalau pakai extrude ini adalah bidang semuanya. Nah, kalau thin ini adalah dari tiap garisnya. Nah, ini sebagai profile, kalian harus pilih profile mana yang ingin kalian extrude. Sebagai contoh ini. Lalu di sini di start ini ada 3 teman-teman. Ada profile plane, ada offset sama object. Ini nanti aku skip dulu ya, nanti aku jelaskan sambil jalan. Selanjutnya di direction, ini ada one side, two side, sama symmetric. Nah, untuk one side ini adalah seperti ini teman-teman. Jadi one side hanya satu arah aja, arah kalian untuk mengekstrude dari bidang atau sketch yang sudah kalian buat. Nah, sedangkan untuk yang two side itu kalian bisa extrude di kedua sisi. Jadi bisa ke arah yang ini, yang saya arahkan ini, sama ke arah yang satunya. Nah, sedangkan untuk yang simetrik ini adalah sama dua-duanya, tapi jaraknya itu sama teman-teman. Misalkan saya arahkan yang ke sana itu 60, sisi sebaliknya juga akan 60, 70 juga akan 70. Ini berbeda dengan two side ya. Kalau two side itu kalian bisa modify atau extrude sesuka kalian di tiap sisinya. Misalkan yang sini 50 atau 40, di sini bisa 150 atau sekian. Oke. Ya, sebagai contoh, balikin ke one side dulu. Lalu ada extend type di sini. Sebenarnya extend ini seperti pakainya kalian itu dispense atau to object. Nah, to object di sini nanti kalian bisa ketika kalian to object. Nah, ini ada object. Muncul objek ini adalah kalian harus pilih extrude kalian itu sampai objek mana. Nah, namun biasanya kita lebih sering pakai distance saja karena lebih gampang dan lebih mudah memahami dari segi dimensi yang kalian buat. Nah, ini sebagai contoh tadi fungsi dari extrude itu membuat persegi atau menarik dari satu sisi ataupun dua sisi dan lain-lainnya. Oke. Nah, lalu terakhir di sini teman-teman ada operation. Nah, operation di sini ada join, cut, intersect, new body, new component. Nah, umumnya kalau kalian baru buat satu part atau satu desain, maksudnya kayak seperti saya ini, baru bikin satu box, itu bakal munculnya new body. Nah, namun ketika misalkan kalian udah bikin ini, nanti bikin dan itu bersinggungan, itu nanti akan muncul ke join. Atau misalkan kalian nanti bertabrakan, itu akan ke cut dan juga intersect. Nah, nanti ini tergantung dari kalian ingin menggunakan yang mana. Ingin kalian langsung join atau di new body sendiri-sendiri, lalu nanti kalian join sendiri, itu juga bisa. Oke, sebagai contoh aku new body, lalu aku klik OK. Nah, ini untuk yang extrude. Selanjutnya di sini ada revolve. Bentar, ini revolve, sweep, sama lock. Aku bikin sketchnya dulu. Bentar ya teman-teman. Oke. Revolve. Nah, kalau revolve ini umumnya digunakan untuk membuat seperti gelas atau vas. Jadi kayak gitu teman-teman. Nah, ini aku sebagai contoh ya, aku pakai yang fit point spline ini. Aku coba bikin ya setidaknya seperti vas. Ya seperti ini. Lalu aku tarik dari dulu. Oke. Seperti ini. Nah, ketika kalian udah sketch seperti ini kan kayak tampak sampingnya dari si gelas atau vas tersebut. Nah, kalian pakai revolve. Nah, ini ada profile. Ini berhubung ketika kalian klik udah langsung. Jadi misalkan ini profile kalian klik, profile mana yang ingin di revolve istilahnya, sama axis. Axis ini adalah sudut
pusat putarnya. Sebagai contoh ini adalah pakai sudut atau garis Z-nya ini. Jadi nah bisa dilihat fungsi revolve itu seperti ini teman-teman. Nah dan juga revolve ini kalian bisa modify atau kalian bisa atur mau revolve-nya itu secara 360 derajat atau hanya 180 derajat dengan memutar ini saja. Ini bakal ada ketika kalian melakukan revolve. Misalkan aku cuma mau 90 derajat, nah jadi bisa terserah kalian mau revolve-nya itu dengan sudut berapa gitu. Oke, selanjutnya ada sweep. Nah, sweep ini sambil aku jelasin sambil bikin sketchnya teman-teman. Sweep ini pada umumnya digunakan untuk membuat seperti membuat pipa atau kabel teman-teman. Jadi sweep ini sebenarnya di ini juga ada ya di SolidWorks itu juga ada fungsi dari si sweep ini. Nah, namun sweep ini di sini beda teman-teman. Jadi ketika kalian udah bikin garisnya ini, garis jalur dari kabel atau pipa yang kalian buat, kalian perlu membuat dua sketch teman-teman. Jadi yang pertama ini adalah si sketch jalurnya, yang kedua adalah sketch untuk bidang yang ingin kalian misalnya kalian sweep-nya. Nah ini sebagai contoh aku mau bikin persegi aja ya biar agak beda. Kita center rectangle. Nah aku bikin finish sketch. Nah ini kalian bisa lihat. Nah ini kan jadi aku udah punya ini bidang yang ingin aku sweep-nya dengan jalur yang sudah aku bikin. Nah ini bisa pakai sweep. Lalu yang pertama itu adalah profilnya. Nah profilnya ini adalah ini. Lalu pad. Nah pad ini adalah jalur yang ingin si profil ini dilewati. Nah sebagai contoh gitu. Nah jadi kayak gini teman-teman. Kalian bisa bikin seperti ini. Nah pada umumnya memang digunakan itu si profilnya ini berbentuk lingkaran. Nah ini aku sebagai contoh yang beda itu bikin seperti ini kotak. Oke. Ini untuk sweep. Nah yang kedua, aku mau pakai sketch yang terakhir. Oke. Yang selanjutnya di sini ada loft. Nah loft ini mirip seperti sweep, namun bedanya ketika tadi sweep itu memerlukan pad ya. Nah kalau si loft ini itu memerlukan dua ujung permukaan dari yang ingin kalian istilahnya sambungkan. Jadi sebagai contoh kalau kalian lihat dari gambar ini dari persegi ke lingkaran. Nah jadi seperti itu fungsi dari loft. Jadi nggak perlu pakai pad, tidak pakai pad bisa atau jalur. Tapi kalau kalian ingin menjalurkan atau pakai pad itu juga bisa di fungsi loft ini. Nah ini kalau ketika kalian ingin pakai pad nanti jadikan secara tidak langsung kalian harus punya dua profil yang berada di istilahnya di atas sama di bawahnya. Nah karena kalau kalian ingin bikin di atasnya itu kan kalian nggak bisa karena umumnya si construct ini ada 3 sisi aja di plan front, right dan left-nya aja. Nah caranya ini sekalian aku contohin juga. Bentar. Nah itu kalian bisa pakai di construct offset plan. Ini kalian klik aja. Jadi umumnya ketika di construct ini kan memang sebenarnya banyak. Nah ini ketika kalian langsung klik itu langsung ke yang paling atas offset plan. Nah jadi kalian klik aja mana yang ingin kalian offsetkan atau offset itu kalian tarik atau ambil dari plane tersebut. Nah itu jadi contoh ini ku offsetin ke atas lalu ku oke. Nah jadi kan aku udah punya ini. Nah selanjutnya tinggal bikin sketch yang ingin disambungkan. Ini aku di atasnya aku bikin contoh lingkaran. Nah ini udah dapat nih bentuknya. Ada persegi sama lingkaran. Nah ini baru bisa digunakan untuk fitur loft-nya. Kalian tinggal langsung klik loft-nya. Nah ini mungkin kalian nggak bingung kok tampilannya gini mas. Nah ini sebenarnya ini nggak masalah ya teman-teman. Kalian tinggal klik aja dua permukaan yang ingin kalian sambungkan. Jadi misalkan aku mau lingkaran sama yang kedua persegi.
Nah, jadi langsung terbuat nih teman-teman bentuk dari ketika dua permukaan ini disambungkan itu seperti apa. Oke, selanjutnya ada rip, web, sama emboss. Nah, tiga fitur ini jarang banget digunain teman-teman karena memang fitur ini hanya untuk memperjelas dari segi desain atau memperkokoh atau melihatkan dari desain itu kayak seperti ini. Untuk rip itu kan untuk memperjelas dari penyangganya itu seperti apa, lalu web ini untuk utamanya di bagian produk-produk seperti besi atau metal. Nah, emboss ini juga untuk memotong sebagian dari partnya seperti itu. Jadi bakal aku lewatin karena mungkin untuk kalian gartek nanti tidak akan menggunakan rip, web, sama emboss. Lalu selanjutnya sebelum masuk ke hole dan thread, aku bakal ke box dan bawahnya. Nah, selanjutnya di sini bedanya. Kalau tadi di extrude to swap loft itu kalian harus bikin sketchnya dulu. Nah, kalau di box cylinder spare torus dan lain-lainnya, ini kalian bisa langsung bikin tanpa harus bikin sketchnya. Ini sebagai contoh, kalian tinggal langsung klik aja boxnya, lalu kalian mau pakai profile yang mana, bentar, pakai profile anggap aja seperti ini, lalu kalian tinggal klik, lalu mau dimensinya berapa, nah ini langsung keluar. Jadi tanpa harus sketch, kalian bisa langsung aja bikin untuk bentuk dari si misalnya persegi, jadi seperti itu teman-teman. Karena ini tadi box ya, jadi persegi, lalu ada silinder. Ini sama juga sama kayak tadi, aku bikin di sini, tapi ini bentuknya lingkaran, lalu bisa ini seperti extrude sebenarnya teman-teman. Nah, ini kalau bisa perhatiin kok ada ininya lagi mas. Nah, ini untuk memperlebar dan mengecilkan si diameter dari lingkarannya itu. Lalu selanjutnya di bawahnya ada spare, torus, coil, pipe. Nah, ini mungkin sama teman-teman gimana cara bikinnya. Jadi kalian tinggal langsung plain dan buat langsung nih kayak si spare ini jadi langsung seperti ini. Lalu ada torus itu untuk torus itu seperti ini, donat lah istilahnya torus itu. Lalu bisa coil pipe. Nah, itu kalian bisa nanti coba aja sendiri dan tanpa menggunakan sketch. Oke. Nah, masuk ke hole dan thread. Nah, ini aku kenapa tadi aku lewatin karena kita butuh bentuk dari si persegi ini. Oke. Hole sesuai dengan namanya adalah untuk melubangi. Nah, untuk melubangi jadi kalian klik aja hole-nya, lalu kalian klik nih dari bidangnya itu bagian mana yang ingin kalian lubangin. Sebagai contoh aku mau lubangin di bagian atas ini. Lubangin. Nah, ini udah keluar nih kecil nih. Nah, terus kalian mau, mas aku pengen lebar, aku pengen lebih dalam. Nah, sebenarnya kalian bisa atur aja langsung di bagian sininya. Nah, jadi hole ini biasanya digunakan untuk melubangi untuk seperti skrup dan lain-lainnya atau paku. Jadi untuk mempertanda bahwa itu lubang untuk paku dan lain-lainnya. Misal kalian ingin memperlebar, tinggal kalian lebar aja. Lalu ya jadi kalian bisa langsung, ini ada hole type-nya, ada simple, ada cerebon dan countersink. Lalu hole type-nya ada seperti ini, clearance dan lain-lainnya. Nah, ini nanti kalian bisa coba sendiri-sendiri. Nah, misalkan nih kalian, mas aku pengen sampai tembus, ya kalian bisa atur aja di panjangnya ini. Ini kan ada panjang ini, nah bisa nih kalian atur misalkan tadi sampai berapa? Anggap 100. Nah, ini kan 100. Nah, ini udah sampai bawah nih lubangnya. Kan juga langsung oke aja. Nah, ini kan udah terbuat nih lubangnya. Oke. Terus selanjutnya adalah thread. Nah, thread ini karena tadi kan fungsi dari hole itu untuk melubangi untuk seperti skrup. Nah, jadi ini adalah untuk membuat ulirnya, teman-teman. Nah, ketika udah kalian klik thread-nya, nanti kalian harus pilih profilnya itu di mana. Seperti contoh di sini. Nah, ini akan langsung otomatis, teman-teman. Langsung terbuat nih kalau kalian bisa lihat. Nah,
Jadi ini juga kalian bisa atur sendiri, ada di thread type-nya, ada isometric thread, lalu pipe thread dan lain-lainnya, size-nya itu milimeternya kalian bisa atur sendiri juga, destination-nya juga bisa, jadi tergantung kebutuhan kalian. Nah, langsung tinggal oke, dan ini udah langsung terbuat nih bentuknya. Oke, ini untuk yang di solid. Nah, ada beberapa lagi juga di pattern. Nah, ini kurang lebihnya sama kayak yang udah jelasin Mas Fauzan tadi. Tadi kan kalau kalian lihat ada rectangular pattern, circular pattern di sketch. Nah, fungsinya juga sama. Itu untuk menduplikat benda kalian sesuai dengan jalur yang udah ditentukan. Nah, mungkin aku contohin aja cepet aja ya. Mungkin aku bakal bikin sedikit lingkaran aja deh di sini ya. Aku dulu. Nah, ini kayak contoh tadi teman-teman. Misalkan kalian execute-nya itu bertabrakan, nah itu akan langsung ke operasinya cut. Tapi aku di sini nggak mau cut, aku maunya body aja biar nanti bisa dilakukan di pattern rectangular patternnya. Nah ini kan udah aja nih. Nah jadi kalian ke pattern rectangular pattern, lalu bisa di fit ini ke body karena tadi body. Kita klik direksinya mana, mau ke arah mana, aku mau ke arah sini. Nah ini kalian bisa langsung nih, jadi kalian tinggal tarik aja, jumlahnya pun bisa kalian atur, misalkan mau 5, terus ke garis lainnya juga bisa, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Jadi itu untuk yang di create lalu dimodify. Nah modify ini adalah bukan membuat bentuknya, tapi memodifikasi dari yang sudah kalian buat. Yang pertama ada press and pull. Aku pakai kecilin aja. Press and pull sesuai dengan namanya itu adalah untuk press dan pull. Nah, kalau ketika kalian klik press and pull, ini kalian klik nih mana profile yang ingin kalian press atau pull. Nah, ini aku boleh contoh ini. Nah, ini langsung kayak nanti seperti X teman-teman, bisa kalian panjangin atau kalian pendekin. Jadi seperti itu ya. Lalu juga ada, ini aku jelasin yang sering dipakai, ada fillet sama chamfer. Chamfer. Nah, ini dua ini adalah sama sebenarnya teman-teman fungsinya atau kegunaannya. Nah, tadi kan fillet juga ada tuh di sketch. Nah, ini sebenarnya sama untuk membuat cekungan di sudut-sudut yang sudah kalian buat. Nah, ini sebagai ini aku milimeternya kalian bisa atur sendiri, misalkan 10 mili. Nah, ini tinggal oke aja. Nah, ini langsung kebuat kan. Nah, oke. Nah, si chamfer itu juga sama, tapi bukan cekung, tapi lebih ke patah-patah teman-teman. Ini sebagai contoh kayak gini ya. Aku mau 5 mili aja. Nah, tinggal langsung oke. Nah, ini kan kelihatan. Kalau yang fillet itu cekung seperti ini dan chamfer itu bukan cekung tapi seperti ini, lebih ke dipotong lancip seperti ini. Oke. Lalu ada cell, draft, scale, dan combine. Aku bakal jelasin part ini karena yang bawahnya ini hanya untuk meng-split body dan lain-lainnya. Ada cell, draft, scale, combine. Oke. Sebagai contoh, aku mau bikin box baru aja. Aku bikin box baru. Nah, lalu ke cell. Nah, cell ini adalah untuk membuat lubang, tapi bukan lubangnya itu bukan yang kayak hole tadi teman-teman, tapi lubangnya seperti ini. Mungkin kalian ketika lihat nanti akan paham. Nah, jadi ketika kalian klik cell ini ada di sini face atau body. Nah, kalian pilih nih, mana yang kalian lubangin. Misalkan aku mau lubangin di atas ini. Lalu, nah ini itu bukan ke dalam, tapi ketebalan sisi dari ujung atau sisi paling luar dari bagian yang kalian. Misalkan aku di sini 10 mili. Nah, ini langsung kalian oke. Nah, jadi melubanginya itu adalah seperti kalian membuat box teman-teman. Jadi ngelubangin tidak sampai tembus, jadi dari sisi sini sampai sini itu 10 mili kayak tadi, lalu sini sampai sini 10 mili juga.
lalu di bagian dalam itu atau permukaan yang dalam sama permukaan yang luar itu juga jaraknya sama 10 mili. Lalu ada draft ini juga jarang dipakai teman-teman, ini hanya untuk fix or pathing line draft angel to planar face. Jadi untuk membenarkan dari misalkan kayak sketch-nya atau part-nya itu kalian salah, bisa kalian benarkan. Contohin aja deh, draft, klik, nah ini kalian bisa langsung benerin nih. Nah jadi ini bisa kalian arahin, lalu face-nya itu, oh ya ini pull direction-nya, mau ini, lalu face-nya mau pakai ini. Nah ini jadi kalian bisa misalkan mau kayak mau trapesium, nah jadi seperti ini. Oke. Tapi ini yang dalamnya nggak ikut ya teman-teman ya, karena kan si hole-nya itu dibuat ketika belum miring. Shell-nya belum dibuat ketika miring. Lalu ada scale sama combine. Nah, scale ini sesuai dengan namanya itu membuat membesarkan atau mengecilkan dari body yang udah kalian buat. Ini ketika kalian udah klik bodinya akan bisa 2 kali lipat, setengah kali lipat, 2 kali lipat, terserah kalian sih, sesuaikan dengan ukuran yang kalian itu. Terakhir adalah combine. Nah, combine atau yang ingin kalian gabungkan. Nah, tadi kayaknya aku punya part yang udah bersinggungan deh. Nah, ini ya. Mungkin aku mau gabungin. Nah, aku mau ini ya. Ini anggap aja nih kalian ingin buat, ini kan bodinya berbeda ya. Maksudnya beda body, ini body 8, ini body 5. Nah, kalian ingin gabung biar ini bisa kalian nanti bisa misalnya mau bikin fillet di bagian titik pertemuannya atau campernya. Nah, itu kalian bisa pakai combine. Kalian pilih part target bodinya mana, lalu sama tools bodinya yang mana. Nah, jadi yang tools body itu akan menggabung dengan target body yang udah kalian tentukan. Nah, lalu operasinya di sini, nah ini kayak yang aku kasih tahu tadi ada join, cut, sama intersect. Nah, jadi join ini akan gabung, lalu cut ini akan memotong, si tool bodinya itu akan memotong, sedangkan untuk yang intersect itu hanya kuat partnya itu yang bertabrakan aja, istilahnya yang bersinggungan aja. Jadi itulah fungsi dari combine ya teman-teman. Nah ini tadi kan udah beda part. Nah ini sekarang ini si cincinnya ini udah jadi body 5 dan ininya udah menjadi sudut istilahnya. Kalian bisa langsung misalkan mau edit fillet di ujung sini. Nah itu bisa. Nah biasanya seperti itu. Oke. Mungkin aku mau ke move dan copy. Nah ini sebenarnya simple aja sih. Move dan copy ini untuk pengetahuan kalian. Misalkan kalian ingin menggeser dari body yang udah kalian buat, mau kalian geser 20 mili, 30 mili ke kanan, nah itu bisa. Nah, kalau mau copy gimana mas? Mau 2 body? Nah, sama juga, kalian tinggal klik ini terlebih dahulu, lalu kalian klik mau ke arah mana titiknya ini. Nah, tapi sebelum kalian geser, kalian harus checklist nih, si create copy di sini. Kanan, create copy, lalu kalian baru bisa geser ke kanan, nah baru terbuat part kopiannya. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku jelasin untuk tools dari Solid. Selanjutnya bakal ke contoh pembuatan part ya. Begitu ya, teman-teman asisten ya. Iya benar mas. Oke. Jadi itu ya teman-teman untuk yang penjelasan dari membuat bodinya. Nah selanjutnya kita asisten akan menjelaskan untuk membuat contoh part atau bagian yang ingin kalian buat. Jadi kalian desain aja. Oh ya sebelumnya membuat desain 3D itu istilahnya tahapannya itu nggak setiap orang sama. Jadi tergantung dari perspektif kalian masing-masing ya teman-teman ya. Nah jadi yang ingin kita contohkan pada sore hari ini adalah membuat engsel ini ya teman-teman ya. Jadi engsel ini terdiri dari 2 part, body 1 dan body 2.
Ini body 1 mungkin aku geser dulu. Nah, jadi kita bakal bikin bodinya seperti ini. 1 dan 2. Dengan gabungan ada ininya. Nanti ada satu part lagi, satu body lagi, yaitu istilahnya pin penggabung atau pengait dari kedua sisi engsel ini. Oke. Ini kalian mungkin bisa perhatiin aja aku bikinnya gimana, lalu mungkin kalian juga misalkan buka Fusion bisa mengikuti juga. Oke. Jadi pertama, kalau ini dari perspektif ya teman-teman ya. Kalau kalian nanti punya perspektif, Mas aku bikinnya nggak gini, aku bikinnya misalnya langsung ke box langsung Mas, ya nggak apa, terserah kalian itu juga, karena itu memang tahapan itu nggak selalu sama di tiap yang membuat desain. Oke, kalau dari aku ya teman-teman ya, aku mencontohkan paling gampang yang menurut aku yaitu adalah pertama sketch terlebih dahulu, lalu aku ke top atau bottom ini. Nah, aku bikin pakai rectangle, bikin bagian ini ya teman-teman, face atau ya face dari si engselnya ini. Nah, jadi sebagai contoh ya, mungkin ukurannya ini aku bikin 50 sama 150. Ini aku bikin berapa ya? Aku bikin 100 saja kayak gini deh. Oke, 100 sama 150. Nah, ini langsung di finish sketch. Nah, sketch ini berarti kan tahapannya tadi yang udah aku jelasin, tinggal langsung di extrude. Aku mau ketebalannya si ini, tebal ininya itu 5 mili sebagai contoh. Jadi tinggal extrude 5 mili. Oke. Oke. Ini kalau permukaannya agak beda, jadi itu mungkin ukurannya teman-teman ya, karena aku nggak hafal ukurannya. Oke. Jadi ini kan udah terbuat ini. Nah, selanjutnya itu buat si lubang-lubang ini teman-teman, lubang-lubang yang untuk penyambung dari kedua body ini. Sama kalau dari aku, jadi kalau kalian bikin sketch itu nggak terpaku cuma bisa di yang konstruk yang oranye-oranye ini aja teman-teman kan, tapi kalian bisa bikin sketch di permukaan body yang udah kalian buat. Nah, aku sebagai contoh aku bikin di sini. Lalu aku mau bikin lingkaran. Ini kalau nggak salah ya tadi itu bisa 7 cm. Lalu dari titik ini aku bakal 12 cm. Dan membuat lubangnya itu 24 cm. Lalu aku finish sketch. Nah, ini kan udah terbuat ya teman-teman ya. Si lubang untuk penghubung dari dua engsel. Nah, ini jadi sama kayak tadi, ini tinggal extrude aja. Kalian langsung pilih aja extrude. Nah, ini salah satu nanti adalah penerapan dari penggunaan rectangular pattern ya teman-teman ya. Ini nanti yang pertama kalian extrude dulu. Ini mau lebarnya berapa nih? Aku mau contoh 30. Kenapa ini minus? Karena ini arahnya itu ke sini ya teman-teman ya, harusnya. Tapi aku kebaliknya itu adalah makanya minus. Lalu aku mau langsung join aja karena memang nggak ada perlu yang diedit lagi. Langsung join. Nah, dia Mas gimana? Kan tadi udah join. Terus aku mau ada 3 istilahnya untuk si lubang ini. Ya kan 1, 2, 3. Aku mau 3 Mas gimana? Ya gampang, kalian tinggal pakai si rectangular pattern-nya tadi. Jadi type-nya kalau ini sudah kalian join ya teman-teman ya. Misalnya udah join belum bukan beda body, itu kalian harusnya di features bukan di body face ataupun body, karena kalau body itu semuanya karena itu di satu body, kalau face itu hanya satu face aja yang kalian rectangular pattern. Nah, ini jadi ke features, pilih dulu aku mau featuresnya ini. Lalu direction-nya mau pakai garis yang ada di sini. Lalu kalian tinggal tarik aja nih, sesuaiin sama yang kalian inginkan.
Nah, aku ini oke nih, cocok nih, kalian juga langsung oke aja sesuai perhitungannya udah kalian buat. Nah, sama kayak tadi, nih sama tambahannya teman-teman, ini kan kalau kalian lihat si bagian ininya itu terpotong juga. Nah kan harus kalian potong. Nah itu juga kalian bisa langsung pakai fitur present pull tadi ya teman-teman ya. Dia ada, kalau dari aku ini ada dua cara. Bisa langsung present pull di sini. Kalian bisa langsung present pull misalkan mau minus 15 atau mau dua permukaan langsung, bisa nggak ya? Bentar. Nah mau dua permukaan langsung minus 15. Kalian bisa langsung oke aja. Nah gitu. Keduanya, kalau kalian mau bikin lubang seperti itu juga bisa kalian bikin sketch di bagian sini, lalu kalian potong itu nanti tinggal di extrude dan cut aja. Nah, tapi kalau dari aku mudahnya itu seperti ini ya teman. Nah, selanjutnya kurang bagian yang si lubangnya ini ada dua atau kebalikannya atau sambungannya. Itu kalian tinggal langsung bikin aja. Pakai sketch yang tadi itu aja teman-teman, nggak usah bikin sketch baru karena sketchnya itu pun sama. Jadi sketch yang pertama bikin plane-nya. Bentar teman-teman, aku agak lupa ini ketinggiannya berapa ya. Oh, 24. Oke. Jadi aku mau extrude di bagian atas. Nah, aku bisa plane-nya ini. Nah, ini kayak tadi yang aku jelasin juga. Kan di sini ada profile plane offset. Nah, aku mau pakai offset karena aku mau bukan di bagian yang udah aku bikin. Nah, jadi offset. Offsetnya berapa? Aku di sini bikin 24 mili. Karena di atas dari permukaan si tadi silinder yang aku buat, lalu tinggal extrude aja ke bawah 5. Nanti kalau kalian lihat tambah ke sini, nah ini kan udah pas nih, udah pas di new body karena kan ini bukan sama, dimasukin new body, udah ada jadi, tinggal bikin si silindernya sama kayak tadi, pakai sketch yang sama, it's okay, dan langsung tinggal pilih, langsung extrude, sama kayak tadi, offset jangan lupa, karena ini kalau nggak offset itu bakal bertabrakan dengan yang udah kalian buat. Offsetnya karena tadi 30, jadi aku bikin offsetnya itu minus 30. Kenapa minus? Kayak tadi yang udah jelasin. Kenapa minus? Karena si panahnya ini menghadap ke arah sini. Jadi extrude-nya harusnya ke sini, tapi aku mau ke belakang, jadi minus. Lalu kalian tinggal tarik aja. 30 mili. Nah, kayak gini. Nah, terus kalian bingung nih. Mas, aku mau join, tapi aku takut dia joinnya sama yang bawahnya, bukan yang sama atasnya. Nah, gambarnya kalian tinggal langsung mati ini aja, unhide istilahnya. Di hide dari yang body yang bawah. Jadi body bawah kalian hide aja. Lalu ini kalian join. Udah deh, joinnya cuma yang ini. Sama kayak tadi, tinggal di rectangular pattern, features, jangan lupa objek, direksinya pakai garis ini, jumlahnya aku cuma mau 2, ke arah sini tuh 60. Ya, 60. Oke. Udah deh, jadi. Terus tinggal tadi, present pull tadi, tuh 2, 3, minus 15. Minus 15. Oke. Nah, ini udah jadi 24. Udah jadi deh. Udah jadi ya teman-teman. Jadi kurang lebihnya kayak gitu. Mungkin aku tambahan aja. Misalkan kayak di sini kan aku contohin Bang Luki, aku udah kusin tinggal aku ke si pintu atau apapun yang udah dibuat. Nah, ini kalian tinggal bikin aja. Aku mau lubangnya di sini, lalu nggak mau di dua-duanya, cuma satu, jadi kalian tinggal atur sini aja. Tadi kan ketebalannya 5, tinggal pilih 5 aja. Udah deh, jadi sama kalian tinggal misalkan lebar mau kalian sesuaikan lagi ya silahkan. Jadi kalian bisa atur-atur di situ dan udah jadi deh si
lubang ini. Nah, kalau kalian mau copy juga bisa, copy pakai mirror itu pun juga bisa teman. Jadi terserah kalian mau manual atau apapun itu kembali ke kalian. Oke, udah sih itu aja. Oh iya, tambahan lagi untuk melengkapi partnya itu ada silinder untuk menggabungkan. Ini kan karena tadi udah ada sketchnya ya sebenarnya kan, tinggal extrude aja. Ini aku mau two side karena aku mau lebihin dikit di sini. Lalu aku mau ke sana dekat 150, di sana ada 10 jadi 160. Langsung jangan lupa karena ini bersinggungan jadi otomatisnya di operasinya join. Jangan lupa ganti ke new body. Langsung kalian oke aja. Nah, jadi udah jadi. Jadi itu ya teman-teman yang sekian yang bisa aku jelasin untuk contoh pembuatan case yaitu membuat engsel. Selanjutnya akan diajukan oleh Mas Wildan untuk gimana untuk mensimulasikan, bukan mensimulasikan, untuk menjoin pakai diffusion itu assemble biar bisa digerak-gerakin dari engselnya itu seperti apa. Oke, terima kasih teman-teman, waktu dan tempat aku persilakan ke Mas Wildan. Oke, terima kasih Mas Mikael. Sebelum aku mulai ke bagian assemble, mungkin dari teman-teman sejauh ini apakah ada yang dibingungkan? Gimana? Apa ada yang dibingungkan? Kalau nggak gitu, teman-teman tadi udah nyoba buat bikin engselnya belum? Halo, gimana? Mungkin masih belum mencoba, tapi insya Allah sudah paham, Mas. Oke, sudah paham ya. Oke, ini ada yang resen. Silakan yang resen. Tidak. Baik Mas, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Gary Sangyo dengan 3 digit NRP terakhir 020 dari kelas D. Izin bertanya Mas, jika kita sudah membuat suatu part, tetapi hasil akhirnya itu seperti tampak depannya itu salah. Jadi tampak depan, tetapi pada saat jadi itu tampaknya tampak belakang. Bagaimana cara move plane-nya itu? Aku belum. Oke, makasih pertanyaannya. Aku agak belum paham sama pertanyaanmu. Mungkin kamu bisa share screen atau nunjukin nggak? Iya Mas, sebentar. Tapi ini di SolidWorks kemarin. Jadi gini Mas, misalkan kita menggambar tampak depannya itu harusnya yang A, tetapi yang A ini jadi tampak belakang pada hasil akhirnya. Nah, bagaimana caranya yang A ini jadi tampak depan gitu Mas? Jadi kayak di move plane-nya, Ya plane-nya gitu Mas. Apa? Oke, mungkin aku coba buat jelasin ya. Mungkin maksudmu kayak gini bukan? Misalkan ini adalah tempat depannya. Ini tampak depannya kan. Nah, seharusnya yang kamu inginkan itu tampak depannya adalah yang di bagian ini. Benar nggak? Kayak gitu nggak pertanyaanmu? Apa Iya, beda? iya Mas, benar. Nah, kalau misalkan aku jelasin secara fusion aja ya, soalnya aku lagi nge-install SolidWorks. Jadi buat misalkan di sini kan kamu ini ya, sebelumnya buat ngubah-ngubah view-nya buat dari Fusion itu bisa pakai yang ini. Jadi kalian klik kiri, terus kalian klik kiri tahan, terus kalian geser-geser. Nah, misalkan di sini kalian pengen ubah ini jadi depan. Ya udah tinggal kalian blok aja sendiri komponennya, terus kalian move. Nah, di sini itu kayak ada arah-arahnya. Dari arah-arah ini tuh kalian bisa ubah kayak gini. Terus misalkan kan dari sini ya, ini bisa kalian ubah mana sih ini? Ya pokoknya bisa kalian ubah kayak gini. Nah, kalau kayak gini kan ini jadi bagian backnya, terus
ini bagian frontnya kayak gitu kan. Pokoknya kreativitas pokoknya dari bagian move ini kalian bisa atur-atur lah, mungkin kayak bisa kayak gini, nah kayak gitu. Oh Udah iya Mas. menjawab maksudmu kayak gitu Baik. bro? Iya Mas, maksud saya begitu, udah paham. Ini Mas, soalnya kemarin itu seperti ngaruh sama di gambar 2D-nya Mas. Nah, kalau di Fusion ini apakah bisa menggambar 2D? Oke, untuk nanti 2D-nya aku jelasin juga, tapi aku coba jelasin assembly-nya dulu ya. Oh ya, baik Mas, terima kasih banyak Mas. Dari yang lain apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, sepertinya aman ya. Jadi tadi kan dari Mas Mikael udah jelasin cara bikin ketiga komponen ini ya. Mungkin nanti kalian kalau misalkan nggak seberapa ngikutin bisa nyoba di rumah sendiri, bisa ngelihat recordnya nanti. Nah, pertama kalau buat engsel kan ini ada di atasnya ini kan. Nah, caranya buat assembly gimana? Caranya buat assembly itu pakai tools yang ini, assembly ini. Nah, di sini sebelum kalian sebelum kalian mulai nge-assembly, buat assembly ini tuh part ini itu harus dalam bentuk komponen. Jadi part ini di sini tuh harus dalam bentuk komponen. Kalau misalkan belum bentuk komponen, misalkan nih aku coba contohin ya. Nah, di sini aku coba bentuk lingkaran, ya, terus aku finish sketch, terus aku extrude. Nah, di sini kan ada operasinya new body, terus ada komponen, ada intersect, cut. Tadi kan udah dijelasin ya. Nah, misalkan di sini masih new body. Nah, di sini tulisannya adalah body. Nah, di sini kalian harus ubah dulu menjadi new komponen ini. Dari sini nanti kalian oke aja. Nah, di sini otomatis nanti dia jadi komponen. Nah, setelah jadi komponen baru bisa di assembly kayak gitu. Oke. Terus, nah ini kebetulan udah aku jadiin komponen semua. Terus aku mau nge-assembly ini kedua ini ke sini kan. Jadi aku pencet ini aja, join. Terus di sini ada komponen 1 sama komponen 2. Misalkan komponen 1 aku kasih yang ini. Terus aku kasih di bagian ini, terserah, pokoknya kalian bisa manfaatkan lingkaran face dari lingkaran dalam ini. Kalau nggak gitu bisa dari sudut yang ini, terserah kalian. Pokoknya itu kalian coba sendiri aja sekreatif kalian. Misalkan di sini aku mau pakai sudut ini aja. Nah, buat komponen 2-nya aku mau pakai yang di sini. Benar nggak? Tadi kan di sini. Ya harusnya kan ya di sini. Nah, ini. Tapi ini kan belum pas ya. Kalian pas-pasin sendiri pakai arah-arah panah ini. Nah, jadi kayak gini. Cuman di sini kan belum seperti keinginan kalian kan. Maksudnya kayak bentuknya itu sama. Nah, itu bisa kalian manfaatin fungsi flip di sini. Nah, ini kan jadi kayak gini kan. Kalau kalian sesuai lagi. Nah, ini udah sesuai kayak gini. Cuman di sini itu kalian udah pilih komponen 1, udah pilih komponen 2, udah pilih, terus kalian udah benerin ininya, terus kalian pilih motionnya. Nah, di motion ini ada beberapa tipe. Yang pertama rigid. Rigid itu artinya kalian nggak bisa ngubah kemana-mana. Terus yang kedua itu ada revolute. Nah, revolute itu bentuknya kayak gini, bisa muter, istilahnya satu rotasi kayak gitulah, bisa berotasi satu rotasi. Nah, terus di slider ini bisa nge-slide gini, ini satu translasi. Nah, terus yang di cylindrical ini satu rotasi sama satu translasi. Jadi
dia bisa memutar sama juga bisa bergeser. Sama ini juga kayak gitu, bisa memutar sama bisa geser juga. Cuman ini tadi atas bawah dan silindrikal itu ke kanan kiri kayak gitu. Terus ada planar juga. Nah, terus ada ball. Kalau ball ini tuh 3 kali rotasi. Jadi kayak bola. Kalau misalkan kalian tahu sendi ibu jari, kayak gitu. Kalau yang ball ini. Nah, di sini buat engsel pintu ini kan yang paling sesuai adalah revolut kan. Kayak gini. Nah, setelah kalian revolut, sumbunya ini udah benar. Terus kalian coba animate. Misalkan udah benar, kalian oke aja. Nah, di sini udah kalian bisa gerak-gerakin secara revolut. Cuman di sini kan masih ada kayak ini kan apa namanya? Nabrak-nabrak gitu kan. Nah, di sini bisa kalian kasih batas buat perputarannya itu dari mana sampai mana kayak gitu. Nah, di sini buat kalian ngembaliin ke posisi semula bisa pakai yang di sini. Revert position. Jadi revert position itu ngembaliin keadaan sini lagi. Kalau misalkan yang ini itu kalian capture, jadi misalkan kayak di sini kan kalian capture titik. Nah, ini udah kalau misalkan kalian ubah, kalian revert lagi kayak balik lagi ke sini. Mana aku nggak? Aku balik lagi ke sini aja. Nah, buat kalian supaya dia itu ada batasnya, itu bisa kalian pakai. Nah, ini bisa kalian di kanan, terus join. Oh ya, sebelumnya di sini kan ada ini ya kayak play gitu ya. Nah, itu tuh kayak history kalian mengerjakannya. Jadi misalkan kalian play di sini, nah ini kayak history kalian itu kayak bikin apa aja, terus sampai akhir kayak gitu. Nah, di sini kalian klik yang ini, klik kanan, terus edit join limit, terus di sini kalian kasih motionnya kan rotate. Nah, ini kalian kasih minimum sama maksimumnya sama restnya. Nah, minimum itu apa? Minimum itu ini apa bisa apa kalian muternya kayak gitu. Kalau maksimum juga kayak gitu. Nah, ini ada 3 panah kan di sini. Kalian kelihatan kan? Nah, ini misalkan yang ini adalah ini yang minimum. Jadi misalkan minimum adalah 0. Terus yang ini maksimum. Maksimum itu maksimal kita kasih coba 190. Terus terkait rest ini tuh kayak tempat istirahatnya, maksudnya tempat semulanya kayak gitulah, tempat biasanya. Terus kalian play, nah udah dia punya batasan segini aja. Terus kalian oke. Nah, di sini kalian udah nggak bisa apa namanya melebihi batasnya gitu. Misalkan di sini aku tarik ke bawah gini, udah nggak bisa. Begitu juga kalau ini. Nah, ini udah nggak bisa, udah maksimal segini. Itu buat kalian ngasih batasannya. Terus tadi kan ada ini ya, ada silindernya supaya dia ngasih batasan di sini ya. Nah, itu kalian coba assemble juga pakai join ini. Terus komponen satunya pakai ini, terus komponen duanya pakai yang di sini. Nah, ini bagian ini. Nah, terus kalian pas-pasin posisinya, misalkan di sini aku pasin kayak gini ya. Nah, terus kalian motionnya itu kalian bisa pakai kalau di sini kan dia bentuknya tetap kan, dia nggak ikut muter kan. Jadi di sini pakainya rigid aja, kayak gitu. Terus udah, oke. Nah, itu udah jadi buat assemble-nya kayak gitu. Mungkin nanti kalian bisa coba-coba kayak misalkan kalian pakai assemble yang gini gimana dan sebagainya. Mungkin kalian cocokin aja sama tugas besar kalian kayak gitu. Dari aku buat assembly kayak gitu, mungkin sebelum aku lanjut ke bagian convert ke 2D-nya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan Nisha. Baik, terima kasih Mas. Perkenalkan nama saya Nisha Syahrani dari kelas D dengan NRP
terakhir 112. Saya izin bertanya, Mas. Tadi boleh diulang, Mas, yang bagian rest tadi karena kurang jelas, Mas. Fungsinya untuk apa? Terima kasih. Oke, jadi aku ulang ya. Nah, ini kan kayak dia kan nggak ada batasannya kan. Terus mau kalian kasih batasan, itu pakai edit join minimum sama rest. Nah, rest ini tuh kayak istilahnya hampir sama kayak inilah revert position gitu. Kayak gitu singkatnya. Jadi ya ini tak buat aku coba ininya dulu ya di sini. Minimalnya adalah 160. Ya pokoknya kalian sesuaiin dulu. Di sini misalnya minimalnya adalah ini 200, terus di sini ini salah, seharusnya gini. Nah, yang kalian pakai itu gerakannya itu kalian sesuaiin. Misalkan di sini yang biru ini kayak dia di ininya kan, apa jalurnya kayak gitu. Misalkan di sini 0, di sini. Nah, dia itu geraknya itu kayak gini. Terus buat ras ini, misalkan rasnya aku taruh, ini bukan ras itu ini kan, tak taruh di sini. 5. Nah, buat ras ini tuh kayak, misalkan gini ya, oke. Nah, ini, aduh. Nah, misalkan aku giniin, terus aku balik di sini, itu baliknya kayak di bagian rasnya kayak gitu. Paham nggak? Apa aku agak jelimet? Jadi posisi awal gitu ya, Mas? Ya. Oh, baik, terima kasih, Mas, sudah menjawab. Yang lain apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kayaknya nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, bisa aku lanjut ke bagian convert dari 3D ke 2 dimensinya. Mungkin aku minta tolong buat Mas Fauzan supaya bisa share screen. Oke, jadi ini kan Excel yang barusan kita buat tadi ya. Nah, untuk kita nge-convert dalam bentuk 2 dimensi, itu bisa pakai, mungkin aku izin mengannotate ya. Jadi bisa kalian klik desain ini, bisa diklik desain Mas Fauzan. Nah, terus di drawing, terus di from design. Nah, itu di sini bisa kalian pilih full assembly. Kalau nggak gitu, coba di ke bawah ini. Atau visible only. Jadi misalkan di sini kalian ada yang kalian sembunyiin, misal komponen 2 ini kalian sembunyiin gitu. Coba disembunyiin. Nah, bisa nggak bisa? Berarti di close dulu. Ini di close dulu. Terus ini disembunyiin, terus pakai yang visible only. Nah, itu kayak yang dipilih itu cuman bagian ini. Tapi kalau misalkan kalian pakai yang full, berarti bagian yang full semua. Nah, ini pakai visible, ini aja yang visible aja. Nah, terus kalian ini sama kayak create new, karena kalian
buka lembar kerja baru, terus from sketch, terus ininya standarnya ISO, terus unitnya tetap milimeter, terus nah ini untuk kertasnya kalian sesuaiin kayak gitu. Oke, mungkin tetap A3 aja, bisa di oke. Nah, ini akan kebuka lembar kerja ya. Terus di sini otomatis ada alat kalian. Nah, ini mungkin dari Mas Fauzan bisa mungkin naruh di tengah-tengah sini aja, Mas. Nah, di sini di bagian drawing view ini itu ada kayak range-nya, terus ada orientasinya, bisa front, bisa apa, mungkin bisa dicoba diganti yang lainnya, Mas, yang orientasi. Yang ini. Nah, bisa dari, ya boleh right. Ini Mas ini. Nah, bisa dijadiin gitu, terus kalian sesuaiin, kalian aturlah posisi-posisinya. Terus di style ini ada 4 style, mungkin bisa dicoba satu-satu, Mas. Nah, tuh, terus di style ini kayak kejelasannya, misalkan di paling kanan itu kayak ada garis-garisnya kayak gitu, belum keluar garis-garisnya. Mungkin dari kiri dulu deh, paling kiri. Enggak dulu. Kayaknya harus di oke dulu, Will. Oke, coba di oke dulu deh. Nah, kayak gitu. Terus bisa dimunculin lagi tadi, Mas. Edit view. Nah, itu ada skalanya juga 1:2. Nah, itu bisa kan? Ada garis-garisnya, terus ada, nah kayak gini. Terus scale-nya bisa kalian ubah juga. Terus buat pengen adjust-nya itu kayak kejelasan dari sudut-sudutnya kayak gitu. Terus nah kayak gitu. Terus bisa di close saja. Nah, kalau misalkan thread edge ini saya balik lagi. Tadi kan kayak misalkan Mas Mikael tadi kan ada contoh yang ulir ya. Nah, itu kalau misalkan kalian pengen nampilin yang ulernya bisa di checklist di sini aja. Gitu. Ya udah sih, bisa di close. Nah, terus ini kan baru tampak depannya aja ya. Itu bisa kalian duplicate tampak atas, tampak kanan, tampak kirinya dengan cara coba diklik. Terus di bagian projected view itu bisa diarahin ke kanan, kiri, atas, bawah. Jadi nanti bakal menyesuaikan. So, kalau misalkan kalian nggak mau klik kanan terus projected view, bisa lihat di pakai ini. Gitu. Oke, terus coba dikasih kanan, kiri, atas, bawah, Mas. Terus ini kan masih kayak view biasa kan. Nah, kalian bisa juga ngasih fitur section gitu. Jadi misalkan di sini kan kayak belum seberapa jelas gitu. Nah, itu kalian bisa pakai fungsi yang section di sini. Nih. Kalau gitu coba diklik gambarnya dulu, Mas. Nah, terus di section ini, klik di section.
terus klik di gambarnya. Nah, itu bisa dikasih section. Jadi titik segitiga itu tengahnya kayak gitu. Bisa diklik di kanan sampai ke kiri gitu. Selesai. Nah, itu kayak muncul bagian baru lagi kan. Tapi udah bentuk dalam potongannya kayak gitu. Jadi tadi kan seharusnya bener gitu aja Mas Toto. Jadi kan seharusnya itu kan kalau misalkan belum dipotong itu kan masih ada item-itemnya kayak gitu kan di sini. Cuman kalau udah dipotong itu kayak garisnya itu kelihatan kayak. Maksudnya garis dalamnya yang silindernya itu kelihatan. Bisa juga diubah-ubah kayak tadi kayak misalkan eh, bukan dalam bentuk 3D-nya, dalam bentuk edge-nya dan lain sebagainya. Udah gitu. Terus eh, terus kan dari sebuah gambar kan kalian harus ngasih ukurannya berapa, terus geometrinya berapa dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kalian manfaatin geometri ini. Mungkin bisa dicoba salah satu, yaitu ini tuh buat lingkaran yang ketutupan kayak gitu. Ya, paham kan ya kalian maksudnya yang gambar garis titik kayak gini itu apa? Nanti kalian klik aja di bagian yang pengen kalian kasih tanda. Kalau di sini mungkin ya bisa di situ Mas. Bisa nggak? Atau enggak di bagian bawahnya gitu? Di bagian yang ini mungkin. Ya, oke. Ganti ke yang lain dulu aja Mas. Terus yang geometri ini itu dimasukin di sini aja. Nah, kayak gitu. Nah, ini kan udah jadi. Nah, ini yang barusan tadi masih. Nah, ini udah ada kan. Terus geometri, terus kayak ini, terus kayak ini, kayak gitu. Terus buat dimensionnya, kalian bisa ukur pakai ini. Misalkan di sini, kalian pengen tahu ketebalan dari plat besinya itu berapa, kayak gitu. Ininya aja mas, buat plat besinya mas. Ini. Nah, itu juga bisa. Serah deh. Oke, kayak gitu pokoknya. Terus di sini nanti di pertemuan eh, kalau nggak salah di pertemuan belasan 12, 13 atau 14 gitu nanti kalian bakal belajar kayak simbol-simbol ini kalau nggak salah ya di week terakhir kayak gitu. Nanti kalian pakai manfaatin juga misalkan di paling kiri ini mas kan kayak surface-nya kan apa kekasarannya dan sebagainya terus ini kayak eh, toleransinya terus kayak gini apa kayak gitu nanti kalian pelajari di belasan kalau nggak salah ya aku juga lupa. Nah itu nanti kalian tambahin di gambar kalian. Berarti terkait gambar dua dimensi uh, apakah ada yang ingin bertanya atau dari teman-teman asisten mau menambahkan? Oke, sepertinya aman ya.
Oh ya, buat ini bisa kalian ubah-ubah juga. Eh, apakah ada yang ingin ditanyakan dari keseluruhan eh, wis paham kabeh kan ya? Ya, Kayaknya udah paham semua. Jadi dari kami itu aja. Mungkin kalau misalkan kalian kalau misalkan 3D ini kan kayak gaya kerja masing-masing orang kan beda. Kayak misalkan aku lebih suka kalau misalkan buat kopinya pakai mirror, dan misalkan dari dosen pakai apa kayak gitu bisa beda-beda, itu gantung kerja kalian juga. Jadi kalian sering berlatih itu semakin mahir juga. Terus kalau misalkan kalian mau latihan bikin barang-barang apa, itu bisa kalian cari di YouTube juga, itu banyak banget referensi kayak buat mobil lah, kayak buat pompa lah dan sebagainya, itu banyak banget bisa kalian belajar dari sana. Dari aku Fauzan dan Mas Mikael udah cukup, aku kembaliin ke Fauzi, silakan. Oke, jadi ini udah selesai ya teman-teman. Mungkin sebelum kita tutup, mau mastiin aja teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita tutup. Oke, mungkin sepertinya untuk sekarang tidak ada ya. Semoga teman-teman bisa mengerti dengan baik pemaparan dari Mas Wildan, Mas Fauzan, dan Mas Mikael tadi. Karena ini akan sangat dipakai ya untuk teman-teman mengerjakan tugas besar. Untuk teman-teman jangan lupa juga untuk mengisi absensi di presensi classroom. Untuk kelas C tadi sempat ada trouble ya, tapi udah dikonfirmasi ke Bu Rindi, udah aku ganti juga kode absensi kelasnya. Mungkin bisa dicoba dulu, nanti kalau misalkan ada bermasalah lagi bisa langsung dikonfirmasi lagi. Oke, karena rangkaian kegiatan kita sudah selesai, mungkin dari teman-teman mari kita berdoa untuk menutup, karena kita buka dengan doa juga. Berdoa dimulai. Amin amin ya robbal alamin. Sekali lagi mohon maaf teman-teman udah minjem waktu liburannya ya, tapi semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih teman-teman udah menghadiri. Silahkan yang ingin melanjutkan kegiatannya masing-masing atau ingin beristirahat, boleh leave Zoom-nya langsung aja. terima kasih Mas. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas. Mas. Izin, Mas.